sudah terlihat ini, sudah bermunculan tunas baru. Kemarin kita baru aplikasikan asam amino. Jadi bolo-bolo kalau mau lihat kutu kebul itu biasanya sembunyi di balik daun. Coba kita lihat ya. Nah, ini sudah berkurang. Tadi banyak sekali di sini. Lalu kita coba aplikasikan Ortus. Ini ada beberapa kutu kebul yang sudah berjatuhan mati nih. Ini kemudian ini. Tapi ketika di musim penghujan, saya kurang menyarankan dalam penggunaan GA3 karena insektisida kita hanya menggunakan Ortus. Ini berfungsi sebagai akarisida dan juga insektisida. Nah, ini mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk pengendalian tungau dan juga jenis kutu-kutuan atau pagi menyapa sawah yang luas, langkah kaki menyusuri batas. Di bawah langit yang biru terang, petani cabai mulai berjuang. Peluh menetes tak jadi beban, tangan cekatan rawat tanaman. Hijau daunnya, merah buahnya, tanda doa mulai berbuah nyata. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu babara yang bernyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada video kali ini kita akan melakukan penyemprotan atau penyepraian yang ketiga kali. Jadi untuk insek dan juga nutrisi maupun fungi nanti kita akan spilkan. Ini kita akan review dulu untuk terkait performa dari cabai kami, yaitu di umur 19 HST berarti. Karena kita tanam itu di tanggal 20 Juli. Sekarang sudah di tanggal 8 Agustus. Ini kurang lebih di 19 HST. Untuk kondisi tanamannya seperti ini. Ini untuk hari ini kita masih sama untuk penyemprotan menggunakan nutrisi, fungi dan juga insek. Tentunya untuk inseknya masih untuk pengendalian kutu kebul. Ini sudah kita spray tadi pagi. Nah, ini salah satu kutu kebul ini sudah mati. Kita menggunakan Ortus ya sebagai akarisida dan juga untuk insektisida. Di umur 19 HST ini sudah terlihat ini, sudah bermunculan tunas baru. Kemarin kita baru aplikasikan asam amino Axel itu, kemudian ditambah dengan nutrisi makro NPK untuk spray dan juga ditambah mikro juga. Nah, untuk inseknya mari kita lihat di sana yang akan kita aplikasikan untuk pagi hari ini. Nah, untuk insek, fungi dan juga nutrisi yang kita aplikasikan untuk pagi hari ini seperti biasa kita menggunakan fungisida kontak dan juga sistemik. Yang pertama yang kita gunakan itu antrakol seperti kemarin dengan bahan aktif propinep, dan ada kandungan zincnya yang membantu untuk proses pertumbuhan tanaman. Ini termasuk di nutrisi yang mikro ya, dengan bahan aktif propinep 70% atau 70 WP, kemudian dilengkapi juga dengan zinc. Penggunaan 1 sendok makan. Nah, kemudian untuk kali ini kita juga akan menggunakan GA3. Kita menggunakan Super Gip. Ini dengan kandungannya 10%. Jadi untuk yang kita gunakan itu separuh atau setengah dosis ya. Nah, ini beratnya 5 gram. Kemudian
Ketika ini kandungannya 20%, kita hanya menggunakan 1/4 saja, tapi ini cuma kandungannya 10%. Jadi untuk kali ini kita aplikasikan sebanyak setengahnya atau 2,5 gram ya. Ini larut dalam air, cuma dicelupkan begitu saja ya. Kemudian untuk fungisida sistemik yang kita gunakan masih menggunakan Trilaksil. Saran saya ini penggunaan di musim kemarau hanya menggunakan 1 sendok makan saja, karena kalau terlalu banyak ini sifatnya sedikit panas ya di daun. Jadi kalau terlalu banyak bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Ini kita gunakan 1 sendok makan dikombinasikan dengan Trakol dengan fungisida. Kemudian untuk pupuk daun kita masih menggunakan Green Joss D. Ini kandungannya sudah komplit, ada sulfur, nitrogen, fosfat dan juga boron. Nah, ketika kita menggunakan GA3 itu harus dibarengi dengan nutrisi yang makro, karena kalau tidak dibarengi dengan nutrisi yang makro, nanti pertumbuhan tanamannya itu cepat tinggi, akan tetapi kurang kuat. Jadi untuk fosfat dan juga nitrogennya perlu kita tambahkan. Ini penggunaannya 2 sendok makan Green Joss D-nya. Bisa diaplikasikan secara spray dan juga kocor. Saya berani menggunakan GA3 karena di musim kemarau. Tapi ketika di musim penghujan, saya kurang menyarankan dalam penggunaan GA3 karena air hujan sendiri sudah mempunyai banyak kandungan yang menjadikan tanaman itu menjadi subur. Kalau di musim kemarau kita harus full nutrisi supaya untuk tanaman tidak stunting atau kerdil. Nah, selain dengan menggunakan pupuk makro, kita juga menggunakan pupuk mikro. Ini menggunakan Vitoflex. Untuk berat 2,5 gram, kebutuhannya untuk 1 tangki. Nah, beberapa kandungan di dalam Vitoflex ini meliputi mangan 7%, kemudian besi atau Fe 2,5%, kemudian ada tembaga juga 2%, kemudian ada zinc 5% dan juga plus boron. Nah, ini penggunaannya 1 tangki untuk 2,5 gram ini. Ini pupuk mikro, kita kombinasikan dengan pupuk makro. Dan kemudian untuk insektisida kita hanya menggunakan Ortus. Ini berfungsi sebagai akarisida dan juga insektisida. Nah, ini mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk pengendalian tungau dan juga jenis kutu-kutuan atau kutu kebul juga bisa. Jadi untuk penggunaannya itu menggunakan 15 mili untuk tangki 16 liter itu. Ini produk dari Jepang, dari Tokyo, dari Nichino, Nihon Nohyaku. Ortus kita menggunakan 15 mili. Kandungannya 50 SC dan bahan aktif penpiroksimat 50,8 gram per liter. Nama produknya Ortus. Ini produk dari Jepang, dari Nichino ya. Penggunaannya 15 mili saja. Ini formulasinya SC, jadi aman sekali digunakan di musim kemarau, tidak panas untuk daun muda, tidak membuat gosong. Bertahan dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa, untuk negeri engkaulah asa.
dan rasa, tapi kisah kerja keras dan doa. Tiap biji menyimpan cerita tentang. Jadi bolo-bolo kalau mau lihat kutu kebul itu biasanya sembunyi di balik daun. Coba kita lihat ya. Nah, ini sudah berkurang. Tadi banyak sekali di sini. Lalu kita coba aplikasikan Ortus. Ini ada beberapa kutu kebul yang sudah berjatuhan mati nih. Ini kemudian ini. Kita lihat untuk efektivitas dari Ortus ya. Ini juga sudah berkurang kutu kebulnya, sudah banyak yang mati. Ini kemudian ini. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan yang tak kenal lelahnya, harga naik kadang merosot, namun semangat tak pernah surut. Karena yang ditanam bukan hanya hasil, tapi harapan yang terus menggigil. Petani cabai Argo Mulyo, tentu hatimu bara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai